Pernahkah kita membayangkan sebuah situasi di mana sosok paling mulia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, berada dalam titik terendah secara kemanusiaan? Beliau baru saja kehilangan pilar pendukung utamanya, Khadijah, sang istri tercinta, dan Abu Thalib, sang paman yang menjadi tameng politiknya. Di saat yang sama, penduduk Taif melempari beliau dengan batu hingga alas kaki beliau bersimbah darah. Dalam kondisi terusir, terhina dan tanpa jaminan keamanan sedikit pun, Nabi Muhammad SAW berdiri di pinggiran kota Mekah, kota kelahirannya sendiri. Namun ia tidak bisa masuk karena nyawanya sedang dipertaruhkan di ujung pedang Al-Gojo Quraisy. Disinilah sejarah mencatat sebuah fragmen luar biasa tentang bagaimana Islam memandang kemanusiaan melampaui sekat akidah. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah 3 tokoh non-muslim yang secara luar biasa dipuji oleh baginda Nabi, dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Dan sebelum berlanjut, saya ingin tahu, dari daerah mana Anda menyimak kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Mari kita masuk pada tokoh pertama yang namanya harum dalam sejarah Islam meski ia wafat bukan dalam keadaan muslim. Ia adalah Mut'im bin Adi. Nama ini mungkin jarang terdengar di mimbar-mimbar umum. Namun bagi Nabi Muhammad SAW, Mut'im adalah pahlawan kemanusiaan yang tak terlupakan. Bayangkan suasana mencekam saat Nabi kembali dari Taif. Beliau tidak memiliki jiwar atau perlindungan hukum dari satupun kabilah di Mekah. Masuk ke Mekah saat itu sama saja dengan menyerahkan leher untuk ditebas. Nabi sempat mengirim utusan kepada beberapa tokoh Quraisy untuk meminta perlindungan, namun semuanya menolak karena takut akan tekanan politik dari Abu Jahal dan sekutunya. Namun Mut'im bin Adi, seorang kafir Quraisy yang masih memegang teguh martabat moral bangsa Arab, menjawab panggilan tersebut. Tanpa ragu, ia memerintahkan ke-7 putranya untuk menghunus pedang dan mengenakan baju besi lengkap. Mut'im kemudian mengawal Nabi Muhammad SAW masuk ke jantung kota Mekah. Setibanya di Masjidil Haram, Mut'im berdiri di atas tunggangannya dan berseru dengan suara menggelegar kepada seluruh pemuka Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Muhammad berada di bawah perlindunganku. Jangan ada satupun dari kalian yang berani menyentuhnya." Keberanian Mut'im ini memberikan ruang napas bagi dakwah Islam di masa-masa paling kritis. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan budi ini. Bertahun-tahun kemudian, setelah Perang Badar usai dan kaum muslimin memenangkan pertempuran, banyak tokoh Quraisy yang menjadi tawanan perang. Saat itulah Nabi teringat pada sosok Mut'im bin Adi yang sudah wafat. Beliau bersabda dengan kalimat yang sangat menyentuh dalam riwayat Imam Bukhari, "Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, lalu ia berbicara kepadaku untuk membebaskan orang-orang kotor ini, para tawanan, niscaya aku akan lepaskan mereka semua demi menghargai jasanya." Kalimat ini adalah bentuk diplomasi tingkat tinggi sekaligus pengajaran akhlak. Nabi ingin menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menghapuskan rasa terima kasih atas kebaikan kemanusiaan. Mut'im bin Adi dipuji bukan karena penyembahannya, melainkan karena integritasnya dalam membela kebenaran dan melindungi orang yang terzolimi. Ini adalah tamparan bagi siapa saja yang merasa bahwa beragama berarti harus memusuhi semua yang berbeda secara membabi buta. Nabi mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah orang yang paling tahu cara menghargai kebaikan, sekecil apapun itu dan dari siapapun asalnya. Setelah kita memahami betapa Nabi Muhammad SAW sangat menghargai perlindungan fisik dari seorang Mut'im bin Adi, mari kita bergeser ke fase Madinah, di mana tantangan yang dihadapi umat Islam bukan lagi sekedar intimidasi, melainkan eksistensi kedaulatan. Disinilah muncul sosok kedua yang mendapatkan pujian luar biasa dari lisan suci baginda Nabi. Beliau adalah Mukhrik, seorang rabi atau pendeta Yahudi yang berasal dari Bani Tha'labah. Kisahnya adalah anomali di tengah ketegangan hubungan antara kaum muslimin dan beberapa faksi Yahudi di Madinah saat itu. Mukhrik bukan sekedar penonton dalam sejarah. Ia adalah orang yang memilih untuk bertindak berdasarkan nurani dan janji setia yang telah disepakati dalam Piagam Madinah. Pada tahun ketiga Hijriah, awan mendung menggelayut di langit Madinah. Pasukan Quraisy datang dengan kekuatan besar dalam perang Uhud, berniat untuk menyapu bersih bibit-bibit Islam hingga ke akarnya. Dalam kesepakatan politik yang disebut Piagam Madinah, seluruh penduduk kota, termasuk kaum Yahudi, memiliki kewajiban kolektif untuk membela kota jika diserang oleh pihak luar.
Namun ketika seruan perang berkumandang, sebagian besar kelompok Yahudi memilih untuk diam, bersembunyi di balik benteng-benteng mereka dan mencari alasan teologis untuk tidak turun ke medan laga dengan dalih bahwa hari itu adalah hari Sabat, hari suci yang terlarang untuk berperang. Mukhrik berdiri di hadapan kaumnya dengan kegelisahan yang luar biasa. Ia adalah seorang yang sangat alim, kaya raya, dan memiliki banyak perkebunan kurma yang luas. Namun baginya, kebenaran tidak bisa ditawar oleh alasan ritual semata jika sebuah janji telah diucapkan. Ia berseru kepada kaumnya, "Wahai kaum Yahudi, demi Allah, kalian sebenarnya tahu bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang benar dan sudah menjadi kewajiban kalian untuk membantunya." Namun seruan itu disambut dingin dan dalih hari Sabat. Melihat kekerasan hati kaumnya, Mukhrik tidak lantas menyerah pada keadaan. Ia mengambil pedangnya, mengenakan perlengkapan perangnya, dan membuat sebuah wasiat yang akan menggetarkan sejarah. Sebelum berangkat ke Uhud, ia menyatakan di hadapan saksi-saksi, "Jika aku terbunuh hari ini, maka seluruh hartaku, perkebunanku dan kekayaanku menjadi milik Muhammad. Beliau berhak mengelolanya sesuai dengan petunjuk Allah." Mukhrik kemudian memacu kudanya menuju lereng Gunung Uhud, bergabung dengan barisan kaum muslimin yang saat itu sedang terdesak hebat. Ia bertempur dengan gagah berani, bukan karena ia mencari sanjungan, melainkan karena ia melihat kejujuran pada sosok Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Mukhrik gugur sebagai syuhada di medan laga tersebut. Kematiannya membawa kesedihan tersendiri bagi Rasulullah SAW. Bayangkan, seorang yang secara lahiriah belum secara resmi bersyahadat dalam pengertian administratif umat saat itu, namun jiwanya sudah menyatu dengan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda dengan kalimat yang penuh penghormatan, "Mukhrik adalah sebaik-baik orang Yahudi." Bahkan, harta yang diwariskan oleh Mukhrik menjadi salah satu fondasi awal wakaf di Madinah yang manfaatnya dirasakan oleh kaum fakir miskin selama bertahun-tahun. Mukhrik mengajarkan kita bahwa integritas tidak mengenal label. Ia adalah bahasa universal yang diakui oleh Tuhan dan Rasul-Nya. Kisah ketiga membawa kita melintasi lautan menuju tanah Afrika, tepatnya ke kerajaan Aksum atau Abisinia yang kini kita kenal sebagai Ethiopia. Jika Mut'im memberikan perlindungan di tengah penindasan dan Mukhairik memberikan nyawanya di tengah peperangan, maka sosok ketiga ini memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah rumah dan martabat bagi mereka yang terusir. Beliau adalah Al-Ash'amah bin Abjar, sang Raja Najasyi. Nama Najasyi sebenarnya adalah gelar bagi raja-raja Ethiopia, namun sosok ini memiliki tempat yang begitu istimewa di hati Rasulullah SAW, sehingga sejarah mencatatnya sebagai penguasa Kristen yang paling dicintai oleh umat Islam di masa awal. Mari kita tarik mundur waktu ke masa di mana umat Islam di Mekah tidak lagi memiliki ruang untuk bernafas. Mereka disiksa, diboikot, dan rumah-rumah mereka dipenuhi jeritan kesakitan. Di tengah keputusasaan itu, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah instruksi yang mengejutkan. Beliau tidak menyuruh umatnya pergi ke utara atau ke timur, melainkan menyeberangi laut ke arah barat. Nabi bersabda, "Pergilah ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak boleh ada seorang pun dizolimi di sisinya. Negeri itu adalah negeri kebenaran." Kalimat Nabi ini adalah sebuah pengakuan internasional pertama dalam Islam terhadap integritas seorang penguasa non-Muslim. Ketika gelombang pengungsi Muslim sampai di Ethiopia, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Amr bin As, yang saat itu belum masuk Islam, dengan membawa hadiah-hadiah mewah yang tujuannya satu, menyuap sang raja agar menyerahkan para pengungsi tersebut kembali ke Mekah untuk disiksa. Namun disinilah keagungan moral Najasyi terpancar. Ia tidak silau oleh tumpukan emas. Ia memanggil kaum muslimin untuk memberikan pembelaan. Di hadapan sang raja, Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam dengan suara yang menggetarkan. Mendengar ayat-ayat tentang kemuliaan Maryam dan Isa Al-Masih, Raja Najasyi menangis hingga janggutnya basah. Ia kemudian menggariskan sebuah garis di tanah dengan tongkatnya dan berkata, "Sesungguhnya apa yang dibawa Muhammad dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber cahaya yang sama."
Najasyi dengan tegas menolak hadiah Quraisy dan menjamin bahwa umat Islam boleh tinggal di negerinya dengan aman selama mereka mau. Keadilan Najasyi inilah yang menyelamatkan keberlangsungan hidup generasi awal Islam. Tanpa perlindungannya, mungkin garis keturunan sahabat-sahabat besar akan terputus di tangan algojo Quraisy. Ketegasan Raja Najasyi dalam membela kaum muslimin bukan sekedar urusan politik, melainkan buah dari kejernihan hati seorang hamba Tuhan. Setelah peristiwa dialog bersejarah dengan Ja'far bin Abi Thalib tersebut, benih-benih hidayah mulai tumbuh subur di dalam jiwanya. Najasyi menyadari bahwa Muhammad adalah sosok nabi akhir zaman yang telah dikabarkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam beberapa riwayat otentik, disebutkan bahwa Raja Najasyi akhirnya memeluk Islam secara rahasia. Ia mengirimkan surat kepada Rasulullah yang menyatakan keimanannya. "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang benar dan membenarkan. Aku telah berbaiat kepadamu melalui sepupumu atau Ja'far, dan aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam." Meskipun ia seorang raja di negeri Nasrani, Najasyi memposisikan dirinya sebagai murid di hadapan kemuliaan akhlak Nabi. Keislaman Najasyi adalah fenomena unik dalam sejarah. Ia menjadi seorang muslim yang memimpin rakyat yang mayoritas berbeda keyakinan, namun tetap mampu menjalankan keadilan dengan sempurna. Inilah mengapa Nabi Muhammad begitu mencintainya. Kedekatan batin antara Nabi dan Najasyi melampaui batas geografis antara Jazirah Arab dan dataran Afrika. Bagi Nabi, Najasyi adalah representasi dari penguasa ideal yang mampu menyatukan keteguhan iman dengan keluasan kasih sayang. Puncak dari penghormatan Nabi kepada Najasyi terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Pada suatu hari, secara mengejutkan, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat di Madinah dan berkata dengan nada penuh duka, "Hari ini telah wafat seorang saudara kalian yang soleh di negeri Ethiopia atau Habasyah. Berdirilah kalian dan solatkanlah dia." Para sahabat sempat terheran-heran, karena biasanya sholat jenazah dilakukan di depan jasad yang hadir, sementara Najasyi berada jauh di seberang lautan. Namun, atas kuasa Allah, Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Beliau memimpin sholat gaib. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi keluar menuju tempat sholat, mengatur barisan para sahabat atau shaf, lalu bertakbir 4 kali untuk menyolatkan jenazah Raja Najasyi. Ini adalah satu-satunya momen dalam hidup Nabi di mana beliau menyolatkan seseorang yang meninggal di negeri jauh secara gaib. Tindakan ini merupakan proklamasi kasih sayang yang sangat kuat. Nabi ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa meskipun Najasyi tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, meskipun Najasyi hidup dan mati di tengah lingkungan yang berbeda, ia adalah saudara dalam ikatan iman dan kemanusiaan yang sangat mulia. Melalui 3 kisah agung ini, Mut'im sang pembela, Mukhairik sang penepati janji, dan Najasyi sang penguasa adil, kita belajar sebuah hakikat dakwah yang sering terlupakan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa Islam tidak datang untuk memusuhi kemanusiaan, melainkan untuk menyempurnakannya. Beliau tidak pernah memandang remeh kebaikan, meskipun datang dari tangan yang belum bersyahadat. Bagi kita yang hidup di tengah masyarakat yang plural saat ini, teladan Rasulullah ini adalah kompas. Menjadi muslim bukan berarti menutup mata dari kebaikan sesama manusia, tetapi justru menjadi orang yang paling depan dalam mengapresiasi kebenaran dan keadilan, siapapun pelakunya. Inilah strategi dakwah yang sesungguhnya, memenangkan hati dengan akhlak, menghormati perjanjian dengan nyawa, dan membalas budi dengan doa yang tulus. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ketiga sosok ini untuk terus menebar kedamaian dan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang memahami indahnya toleransi dalam sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.